Bandara Very Very Important Person atau VVIP Ibu Kota Nusantara sempat direndam banjir pada Jumat 24 Januari 2025 akibat diguyur hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi. Banjir tersebut kemudian menggenangi kawasan sekitar halaman gedung utama dan area Bandara VVIP dengan ketinggian genangan yang diperkirakan mencapai kurang lebih 40 cm. Bahwa memang benar Bandara VIP Ibu Kota Nusantara saat ini sempat terendam banjir pada 24 Januari 2025 kemarin. Di mana banjir yang terjadi di kawasan Bandara VVIP IKN ini sempat mengalami ketinggian kurang lebih 40 cm. Banjir ini Tribuners juga sempat beredar luas di berbagai akun media sosial seperti Facebook dan TikTok serta Instagram, sehingga kemudian memicu reaksi berbagai kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Bandara IKN di Penajam, Kalimantan Timur direndam banjir. Tentu saja ini mengejutkan sekali. Dan mengejutkannya bukan hanya agaknya untuk kawasan negara Republik Indonesia, tetapi tentu juga akan mengejutkan untuk dunia. Sebab ini Bandara Internasional Ibu Kota Negara Nusantara. Sebab ini Bandara Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Bukan main-main. Bukan bandara sebuah kabupaten. Bukan juga bandara sebuah ibu kota provinsi biasa. Tapi ini bandara ibu kota negara. Sahabat BN, sekali lagi ini tentu sangat mengejutkan. Tetapi bagaimana agaknya mantan Presiden Joko Widodo setelah tahu bahwa bandara ini direndam banjir. Dan perlu kita ketahui bahwa peneliti BRIN jauh-jauh hari telah mengatakan bahwa resapan air di IKN ini kurang bagus. Tetapi yang namanya Jokowi tidak sama sekali mendengarkan masukan dari manapun. Yang penting maju mendirikan ibu kota negara. Maju terus pantang mundur. Sahabat BN, kalau begini tentu saja akan memunculkan efek negatif dari dunia. Dan jika demikian, tentu akan bertambah jauh jadinya investor asing untuk datang menanamkan modalnya di IKN. Walaupun memang sampai sekarang kalau kita tidak keliru, belum satu pun investor asing yang mau menanamkan modalnya di IKN itu. Kendati pun Aguan telah memancing dengan dana investasi yang digelontorkannya 20 triliun rupiah, yang menurut Aguan itu merupakan untuk penutup malu wajah Jokowi. Dan juga ada yang mengatakan sebagai perimbangan dari uang yang telah digelontorkan Aguan 20 triliun untuk IKN, Jokowi pun menjadikan PIK 2 sebagai proyek strategi nasional atau PSN dengan penggelontoran uang dari APBN juga sebanyak 20 triliun. Kembali kita bicara tentang IKN, sahabat BN. Menyedihkan sekali. Yang menurut Jokowi dulu
Tiap sebentar dia mengatakan akan pindah berkantor ke IKN. Akan pindah berkantor ke IKN. Namun sampai dia telah mengakhiri masa jabatannya, tidak jadi-jadinya juga berkantor di IKN. Pernah, kalau kita tidak salah, di akhir-akhir masa jabatannya, dia berkantor di sana, katanya 40 hari tidak akan pulang-pulang ke Jakarta. Tidak akan keluar dari IKN, dia berkantor di sana. Tapi entah berapa lama, tidak sampai 20 hari, sudah keluar dari IKN. Sudah pergi ke Jakarta. Sahabat BN, proyek IKN ini benar-benar proyek yang jelas dan terang oleh rakyat bahwa itu tak lain dari proyek ambisinya Jokowi. Entah kenapa dia begitu ambisi dengan IKN itu. Kita sampai sekarang tidak habis pikir juga. Tapi ambisi sekali. Malah dia mengatakan ketika akan mengakhiri masa jabatannya dulu, dia akan rutin ke IKN setelah berhenti jadi presiden. Orang bertanya juga waktu itu, ngapain dia ke IKN kalau sudah berhenti jadi presiden? Tetapi memang sampai sekarang kita belum mendengar. Semenjak dia berhenti jadi presiden, belum pernah kita dengar dia datang ke sana. Entah kalau kita tidak tahu, entah kalau tidak dipublikasikan. Tetapi yang namanya Jokowi biasanya asal kemana saja berpantang baginya kalau tidak akan keluar di media. Naik motor pun keliling Solo kemarin ini keluar juga di media. Sahabat BN, kita tahu dana dari rakyat melalui dana APBN untuk pembangunan IKN itu sudah tidak sedikit lagi. Yang dulu katanya tidak akan ada dana dari APBN diambilkan, tapi dana dari swasta, dari investor. Tapi nyatanya dana dari APBN yang banyak masuk. Dan untuk APBN sekarang saja, kalau kita tidak keliru, sudah digelontorkan pula dananya sekitar 48 triliun rupiah. Kalau kita tidak keliru. Jadi sahabat BN, artinya apa? Dengan terjadinya banjir di bandara IKN itu, sekarang ini benar-benar ini sudah mumet. Rakyat melihat IKN ini sudah mumet. Dan sampai sekarang masih belum ada juga istana pindah ke IKN. Belum sampai sekarang. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sampai hari ini masih berkantor di Jakarta. Padahal undang-undangnya sudah ada. Dan sekarang ada juga yang bertanya, sebenarnya ibu kota negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur sekarang ini atau di Jakarta? Sebab undang-undangnya sudah ada bahwa ibu kota negara Indonesia itu di IKN. Tetapi presiden dan wakil presidennya masih berkantor juga di Jakarta. Kita dengar informasinya, Presiden Prabowo hanya akan meresmikan ibu kota Nusantara itu tahun 2028. Berarti 1 tahun menjelang habis masa jabatan Presiden Prabowo Gibran. Kalau sudah 1 tahun akan berakhir itu, yang kita bayangkan suasana politik itu sangat panas. Pemerintahan kita besar kemungkinan tidak akan banyak lagi berpikir untuk ibu kota Nusantara itu. Lebih banyak berpikir siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Jadi kalau demikian, ada harapan selama kepemimpinan Presiden Prabowo ini nyaris bisa dikatakan tidak akan pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur, ke Penajam, ke IKN. Dan juga kita mendengar pegawai pun kalau dulu semangatnya akan memindahkan ASN, akan memindahkan TNI Polri ke IKN,
besar sekali ketika Jokowi masih presiden. Tetapi sekarang sudah dingin dan nyaris hilang informasi itu. Tidak terdengar lagi ASN, TNI, Polri akan dipindahkan ke IKN. Tidak terdengar lagi. Kalau demikian sahabat BN, yang kita khawatirkan, jangan-jangan nanti IKN ini menjadi apa yang banyak dikhawatirkan oleh rakyat, oleh publik, oleh berbagai kalangan. Menjadi nanti proyek mangkrak. Kalau sempat mangkrak ibu kota negara IKN, berapa dana yang telah masuk ke sana, betapa ruginya rakyat. Dan yang kita khawatirkan lagi, bukan tidak mungkin nanti akan ada yang menghuni jeruji besi akibat mangkraknya proyek IKN itu. Ini yang kita khawatirkan. Sahabat BN, memang pengalaman bagi siapapun juga yang memimpin negara Indonesia ini ke depan. Jangan asal ambisi saja yang dikemukakan di dalam membangun di negara Republik Indonesia ini. Siapapun nanti akan menjadi presiden dan wakil presiden. Ini pelajaran berat bagi kita untuk seorang Jokowi ketika memimpin negara ini. Jangan ditiru oleh kepala negara yang lain ke depan. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.